Kenapa? Alasan ngomong keras. Nggak ada orang muat. Heboh nih teman-teman, Kang Deddy Mulyadi adu mulut dengan salah seorang tokoh ormas ketika mengawal pembongkaran bangunan liar di Karawang, teman-teman. Niatnya sih baik, tapi cara dia untuk kemudian meminta bantuan, menginformasikan bahwa ada insiden kecelakaan warga yang terkena sengatan listrik, itu sok jagoan, itu premanisme, teman-teman. Waduh, sok-sokan Bapak ini ya. Kita lihat dulu nih, nanti kita bongkar profil daripada bapak-bapak yang marah-marah ini, ngotot ke Kang Deddy Mulyadi nih, teman-teman. Kita lihat dulu nih, teman-teman ya. Tapi sebelum saya tampilkan, jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu, teman-teman. Silahkan. Ngebongkar siapa? Rumah apa? Warung yang nggak boleh yang akan dibongkar. Jangan langsung ngomong atas perintah bapak. Dia ngomong paduran panggil. Iya. Paduran panggil. Ya jangan ngotot-ngotot sama saya. Kan biar enak. Ya, apa makanannya saya belain doang. Ini saya bantu Pak. Ya, saya juga akan bantu Pak. Taruh tenangin dong, taruh. Saya bukan apa, bukan maling, bukan saya jelas. Ini orang korban. Iya korban saya biasa, saya biasa nolong orang. Saya bilang panggil padurannya, bilangin. Betulnya cinta dia. Kalau bukan kita nolong, ini saya tolong Pak. Jangan ngotot. Gak usah ngotot lagi. Bapak jangan ngotot. Kenapa? Salah saya ngomong keras. Karena ini ada orang muat. Ya udah di rumah sakit. Ya, ini belum ada yang datang. Ya nanti diurus. Kan ini belum ada yang datang. Buktikan, biasa saya selesaikan. Oh dipindahkan rumah sakit. Diurus sama kita. Kan itu masalah. Pak, udah ngamaknya. Ayo muragra. Ayo nak. Gitu loh Pak. Iya nak, candi beresan. Ku Pak Gubernur beresan gitu. Aja Bang, nggak usah ini Bang. Bapak nu ribut. Ya udah nanti dibereskan. Apa itu? Nah, tanggung jawab, ya kita urusin. Tukang urusin rumah sakit baru sakit. 200 juta aja dibayar. Kasih. Nah, usaha itu jagoan. Gantian. Sama tukang nolong orang, saya tukang nolong orang. Ya udah kenapa emang? Bapak mana ngapa? Ya bukan lu. Bapak ngotot nggak apa-apa. Saya nggak boleh ngotot. Bukan begitu. Makanya kalau bapak nggak ngotot, oke saya nggak. Ada siapa? Saya kenapa? Ada siapa? Orang Karawang kenapa? Nggak tahu. Ya kenapa emang? Lain orang asli gaya lain. Bukan emang kamu nih. Saya orang Karawang, tanyakan kapan jangan saya. Jangan ke saya Pak. Saya mau bela budak orang lemah. Oh saya tukang bela orang lemah. Dan sekarang saya tanya, bapak pernah nyentuh maksiat? Hah? Maksiat? Jadi kamu Ya, bukan. Kenapa maksiat ini yang orang usaha? Kenapa? siapa kalau Enak saya. ya udah kan dijelasin udah di rumah Masalah enak ngomongnya turun gini. Biar jelas, biar enak mainan. Saya mau bantu. Jelas saya ini mau bantu. ya udah di rumah sakit. Ya udah, ini belum ada yang datang. Ya nanti diurus. Bukan ini belum ada yang datang, saya buktikan. Udah saya selesaikan. Mau dipindahkan rumah sakit. Ya diurus sama Dan bapak makanya itu masalah. Kai cukup kieu sebelum ngamaknya. Tenang dulu. Ayo kurang. Ayo nah, gitu loh Pak. Ayo nah, candi beresan. Ku Pak Gubernur beresan. Tenang aja Bang, nggak usah ini Bang. Bapak nu ribut. Saya ngebela orang umat. Jangan ngotot. Nggak usah ngotot lagi. Jangan ngotot. Kenapa? Alasan ngomong keras. Nah, ada orang yang mati. Kenapa marah sama saya? Bukan marah, saya jelasin bapak. Karena orang ngomongnya atas pinta Tahu bapak. dengan langsung marah. Tenang aja. Ya tenang, kok bukan apa-apa. Bisa kalau tukang Saya mau bapak dengerin kalau tukang nolong orang saya nolong orang. Ya udah kenapa emang? Bapak mulai ngotot. Dan bapak ngotot nggak apa-apa. Saya nggak boleh ngotot. Begitu, Makanya kalau bapak nggak ngotot, saya nggak Ada ngotot. siapa? Saya kenapa? Ada siapa? Kan Karawang, kenapa? Saya tahu. Ya kenapa? Lain orang awak asli gaya lain kieu. Bukan, orang. Saya orang Karawang, tidak pengen saya. Hah? Jangan ke saya Pak. Saya mau bela budak orang mah. Oh saya tukang bela orang lemah. Sekarang saya tanya, bapak itu maksiat? Maksiat? Bukan. Kenapa maksiat ini orang usaha? Kenapa apa? Paduran panggil. Iya. Paduran panggil. Ya, jangan ngotot-ngotot sama saya. Bukan biar enak. Ya. Makanannya saya belain doang. Ini saya bantu Pak. Ya, saya juga akan bantu. Bukan taruh tenangin dong taruh. Ya. Saya bukan apa bukan maling, bukan saya jelas ini orang korban. Iya korban saya biasa nolong Maka saya orang. bilang panggil padurannya, bilangin. Betul nggak terpinta dia? Kalau bukan cerita nol, itu saya tolong Pak. Jangan ngotot. Gak usah ngotot dulu. Bapak jangan ngotot. Kenapa? Salah saya ngomong keras. Karena ini ada orang mau mati. Ya kenapa marah sama saya? Bukan marah, saya jelasin bapak. Karena orang ngomongnya atas pinta Ya, udah, bapak. jangan langsung marah.
tenang aja. Ya, tenang kok bukan apa-apa. Saya ngomong. Kalau tukang Saya ngomong Pak dengerin, Gubernur. kalau tukang nolong orang, saya tukang nolong orang. Ya udah kenapa emang? Bapak boleh ngotot. Ya bukan nolong. Bapak ngotot nggak apa-apa. Saya nggak boleh ngotot. Bukan begitu. Makanya kalau Bapak nggak ngotot, oke saya nggak. Anda siapa? Saya kenapa? Ada siapa? Orang kawan kenapa? Saya tahu. Ya kenapa emang? Lain kurang awak Tahu. asli kayaknya lain. Gimana emang kamu emang? Saya orang kawan, tanyakan kamu yang jawab saya. Jangan ke saya Pak. Kenapa apa? Anak saya. Ya udah sini jelasin, udah di rumah Saya sakit. enak ngomongnya, usah saya dorong gini. Saya biar jelas, biar enak mainan. Santai Pak, santai. Saya bukan, jelas saya ini bukan. Iya, aku udah di rumah sakit. Ya udah, ini belum ada yang datang. Ya nanti diurus. Bukan ini belum ada yang datang, saya buktikan. Udah saya selesaikan. Mau dipindahkan ke rumah sakit. Ya diurus sama kita. Kenapa? Makanya itu masalah. Ayo bener cukup kieu teu kudu ngambeknya. Pak tenang dulu. Aya nu ragrag. Ayeuna gitu loh, Pak. Ayeuna can diberesan ku Pak Gubernur beresan. Tenang aja Bang, nggak usah ini Bang. Bapak Nggak enak saya ribut. itu. Saya ngebela orang mau mati. Wajar dong saya panik Pak. Itu aja udah masalahnya itu aja. Ya udah nanti dibereskeun, berin aja. Siapa ini? Lanjut, saya tanggung jawab. Berin aja. Ya kita urusin. Udah. Tukang urusin rumah sakit tong sakieu atuh 300 juta ge dibayar. Siap. Saha? Saha eta teh? Oh LSM. Gantian. Mana baik-baik kita nolong orang. Masalahnya. Gua nolong orang mau mati gua tolong. Kenapa harus gua yang disalahin? Siapa kenapa nyalain? Siapa nyalain gua? Gua nolong orang mau mati. Gua tahu semua. Gua nolong orang mau mati. Kenapa dibilang gua preman? Tanya orang-orang siapa gua, makanya dia tahu gua. Kalau digituin gua nggak diketik gua. Nggak takut gua. Dia tahu siapa gua. Makanya saya bilang jangan begitu caranya. Jangan ada bilang gua preman. Gua dibilang preman. Belum tentu dia yang preman pada gua. Kan begitu jangan diacak-acak kerawat Pak. Siapa dia? Jangan diacak-acak kerawat. Pak, dari menjaga diacak-acak kerawat. Gua di sini. Dan tahu. Dia bilang gua preman. Kalau gua preman gua nggak nolong orang. Kalau mobil gua. Oh, cuma sakit. Langsung rumah sakit. Takut gua. Karena biasanya dia tuh pejabat ada waktunya, tau gak? Sekarang waktunya sama gua. Biar gua bener aja. Gua dibilang preman. Jangan ada kerampilan. Orang mau mati gua belain. Gak ada takut gua. Rumah sakit. Kacau kan, sekarang udah kacau. Udah. Lu dari mana lu? Yang pasien yang apa, jatuh katanya? Atas nama siapa? Ya atas nama Iqbal. Iqbal. Nah, Pak. Mana dok? Ya kapan dokter? Mana tadi pada mana lah? Buka warung. Hah? Warungnya warung apa sih? Warungnya sendiri. Warung sendiri. Iya. Saudara kakaknya. Yang punya warung kakaknya. Ini bekalin di sini 10 juta dari saya. Ya. Kasih ya. Ya. Luas. Ini kenapa? Jatuh di atas. Oh ya, luas. Tapi nggak ada yang patah kan? Ini bayar. Orang yang bikin rumah belum dapat 1 tahun disuruh bongkar. Oh. Untuk kawan kelak orang ayah urusan ayah prosedur ayah kurang ngomong. Oh. Tetap masalah. Kalau lurah ben nunduk anda tahu mah. Makanya Sewaan. itu masalah. Mau itu mau gitu. Wah. Saya deket ngurusin Tanggung jawab ya lurah. Itu nama mungkin sakit juga. Penting makan hiji, nu sakitan. Nu sakitan barat, ya kan? Terus dibekalan 10 juta. Ayeuna kurang nuhun. Yang kurang teh pemerintah berperhatian ke orang kecil selesai enggak? Insya Allah. Geus datang urang atas selesai mau naon deui. Beres. Oke, siap. Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat mendapat protes aduan dari masyarakat yang rumahnya dibongkar karena menduduki tanah PJT
atau tanah negara, sehingga negara berhak untuk membongkar untuk menanggulangi kasus banjir. Tetapi ya, ini yang salah dan keliru. Orang tersebut ingin mengadukan kepada Kang Deddy Mulyadi bahwasanya ketika ada bangunan yang dibongkar, kemudian orang tersebut membereskan rumahnya karena setrum, terjatuh, kemudian dibawa ke rumah sakit. Tujuannya bagus, ingin memberitahukan bahwasanya korban belum mendapatkan pelayanan yang baik di rumah sakit. Tetapi di sini yang jadi perhatian, ya, kakek-kakek aki-aki tersebut datang dengan membawa ya emosi, membawa amarah. Tujuannya bagus, ingin menolong temannya atau menolong saudaranya yang terjatuh karena tersetrum, ya. Tetapi dalam proses penyampaian ke Gubernur Deddy Mulyadi, ya, ini memakai emosi dan amarah. Perlu diingat, ya, sesuatu yang disampaikan dengan emosi, sesuatu yang disampaikan dengan amarah tidak akan membawa pada kebaikan, malah tambah suram. Dan beruntungnya yang saya salut dari Kang Deddy Mulyadi, tetap sabar dalam menghadapi ya masyarakat yang emosinya sudah tinggi. Ya, di ujungnya apa? Ya, ini adalah kebaikan Deddy Mulyadi. Ya, ketika dalam peninjauan bangunan liar, dia tetap melanjutkan bangunan liar dan menghentikan sementara ya untuk berkunjung ke rumah sakit dan memastikan korban ditangani oleh rumah sakit dengan baik dan dikasih uang 10 juta. Ya, itu hebatnya Deddy Mulyadi ya, yang tidak pernah merugikan masyarakat. Memang ada yang dirugikan, ada yang tidak. Terlepas dari itu semua, tugas pemerintah saat ini berat karena harus mengurus, menata ya bangunan-bangunan liar sehingga pada musim hujan, puncaknya nanti di Desember, Januari, ya mudah-mudahan tidak terjadi banjir. Ya, sekali lagi ingat, pesannya adalah ketika kalian ingin menyampaikan sesuatu, jangan dibarengi dengan emosi, jangan dibarengi dengan amarah. Sesuatu yang disampaikan dengan emosi tidak akan menghasilkan hal yang baik. Ya, kita belajar dari kasus yang kemarin viral ya tentang kesabaran Deddy Mulyadi dan tindakan mulia, dia rela berkunjung ke rumah sakit memastikan korbannya tetap baik-baik saja. Ya, Kang Deddy Mulyadi terlihat mencoba untuk mendinginkan suasana walaupun bapaknya itu terus-terusan ngotot ya. Kang Deddy juga merasa kesal, teman-teman. Ya, kita baca dari nuansa Metro nih, teman-teman ya. Kawal pembongkaran Bangli, KDM adu panas dengan tokoh ormas di Karawang Barat ya. Suasana memanas kembali terjadi saat proses pembongkaran bangunan liar di sepanjang jalur interchange Karawang Barat. Selain Bupati Karawang Haji Aib Saifullah, Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ikut mengawal langsung jalannya penertiban. Ketegangan tercipta ketika KDM terlibat adu argumen dengan seorang tokoh ormas Karawang, Iwan Pitung ya, teman-teman. Jadi yang ribut dengan Kang Deddy Mulyadi, yang ngotot kepada Kang Deddy Mulyadi itu adalah Iwan Pitung ya namanya, teman-teman. Ini menjadi kali kedua KDM bersitegang dengan warga selama proses penertiban Bangli berlangsung. Ya, sebelumnya kan Kang Deddy Mulyadi pernah ribut juga sama si Manaf-Manaf itu ya. Kali ini suasana kembali memanas setelah Iwan Pitung memprotes insiden kecelakaan seorang warga yang tersengat listrik saat ikut membongkar bangunan ya. Jadi sebetulnya niat daripada Iwan Pitung ini baik untuk melaporkan, untuk menginformasikan, untuk meminta bantuan kepada Kang Deddy Mulyadi bahwa ada warga yang terkena insiden kecelakaan tersengat listrik ketika prosesi pembongkaran bangunan liar itu. Cuman cara dia menyampaikan apresiasi, cara dia menyampaikan informasi itu sok jagoan, ngotot-ngotot ya, sok jadi pahlawan, premanisme banget ya. Ya, ada banyak netizen yang mengatakan dia adalah anggota LSM ya. Anggota LSM itu ya kita tahu lah bahwa premanismenya kuat, kata netizen ya, teman-teman. Memang baik caranya, memang baik lihatnya, tapi caranya tidak baik ya, teman-teman ya. Dan pada akhirnya berujung Kang Deddy Mulyadi juga toh mengatakan bahwa soal bantu-membantu, Kang Deddy juga banyak membantu orang kok gitu loh. Dan ini juga warga yang terkena insiden kecelakaan itu dibantu oleh Kang Deddy Mulyadi biaya rumah sakitnya dan dikasih 10 juta. Tapi banyak netizen yang menduga pasti katanya si Iwan Pitung ini minta bagian, minta jatah dari warga yang terkena korban sengatan listrik itu yang dikasih 10 juta oleh KDM. Ini pasti, ini kata netizen ya teman-teman ya, kita nggak tahu lah teman-teman, tapi yang pasti bahwa
orang-orang seperti Iwan Pitung ini jangan ada lagi lah. Walaupun memang niatnya baik, tapi aksinya itu terlalu premanisme gitu. Apalagi dia tuh hanya seorang anggota ormas dan Kang Deddy Mulyadi gubernur gitu ya. Ya mungkin itu, jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman.